Nama saya Fali Ramadan. Saya Olivia Garit. Saya Hafendian Kelvian. Saya Shirina Imelda. Nama saya Gunawan Sanjaya. Saya Sylvia Gawendana. Respirasi merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik berupa karbon dioksida dan H2O. Menurut Salisbury pada tahun 1995, respirasi merupakan proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik CO2, H2O, dan energi. Respirasi pada hakikatnya merupakan reaksi redoks di mana oksida menjadi CO2 dan O2 diserap sebagai oksidator dan mengalami perubahan menjadi H2O. Setelah saya akan menjelaskan pembagian dari respirasi. Adapun respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Secara sederhana, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob merupakan reaksi katabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, respirasi aerob melibatkan sebagian besar sel, sedangkan respirasi anaerob hanya melibatkan sel prokariota, sel darah merah, dan juga sel otot. Kemudian yang ketiga, pada respirasi aerob tidak dihasilkan asam laktat, sedangkan pada respirasi anaerob dihasilkan asam laktat. Yang keempat, hasil akhir atau produk dari respirasi aerob ini berupa CO2, air, dan juga energi. Sedangkan pada respirasi anaerob dihasilkan CO2, asam laktat, etanol, dan juga energi. Energi pada respirasi aerob ini sebanyak 38 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob itu sebanyak 2 ATP saja. Kemudian jumlah energi di respirasi aerob ini sebesar 2900 kJ per mol glukosa, sedangkan pada respirasi anaerob itu sebanyak 120 kJ per mol glukosa. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan juga matriks mitokondria, sedangkan kalau respirasi anaerob itu hanya terjadi di sitoplasma saja. Kemudian tahapan pada respirasi aerob ini ada 3, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan juga rantai transformasi elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob itu ada 2 tahapan, yaitu glikolisis dan juga fermentasi. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, faktor protoplasmik. Semakin bertambahnya usia suatu tanaman, maka bertambah pula kuantitas dan kualitas protoplasmanya. Seiring dengan bertambahnya massa protoplasma, maka semakin meningkatlah laju respirasi. Yang kedua, konsentrasi substrat. Semakin meningkatnya konsentrasi substrat, maka meningkat pula laju respirasi. Yang ketiga, ATP. Respirasi pada hakikatnya merupakan pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan suatu tumbuhan. Pertama adalah suhu atau temperatur. Laju respirasi akan meningkat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kedua, konsentrasi oksigen. Semakin tinggi konsentrasi oksigen, maka semakin cepat laju respirasi. Yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida. Semakin meningkat tingkat konsentrasi karbon dioksida, maka akan menghambat laju respirasi. Karena karbon dioksida yang semakin banyak akan menutup stomata. Keempat, tersedianya air. Meningkatnya kandungan air maka akan meningkatkan laju respirasi. Selanjutnya, luka dan stimulus mekanik atau kerusakan pada jaringan. Dengan adanya ini, maka akan menaikkan laju respirasi dalam beberapa waktu. Dan yang terakhir adalah garam mineral. Penyerapan garam mineral terjadi karena adanya laju respirasi. Yang pertama, glikolisis. Pada tahap ini akan terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Berikut skema glikolisis. Awalnya, glikolisis akan menghasilkan 4 ATP, tetapi karena di awal proses ini digunakan 2 ATP, maka 2 ATP produk akan diambil lagi untuk proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini,
asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Berikut skema DO. Akan dihasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Pada tahap ini akan dihasilkan oksaloasetat. Berikut skema siklus Krebs. Oksaloasetat yang menjadi produk dari siklus Krebs akan digunakan kembali untuk siklus Krebs selanjutnya. Hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH 2 kali, 2 CO2, dan 2 ATP. Tahapan yang terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang menghasilkan H2O dan energi. Pada tahap ini, energi yang masih berbentuk FADH 2 kali dan NADH akan diubah menjadi ATP. Dengan perhitungan, 1 NADH sama dengan 3 ATP, dan 1 FADH 2 kali sama dengan 2 ATP. Hasil yang diperoleh dari seluruh tahapan akan dihitung pada tahap ini, menjadi 4 ATP tambah 30 ATP dan ditambah 4 ATP. Sehingga total energi yang dapat dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP. Tahap-tahap respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi alkohol. Setelah terbentuknya asam pirufat yang merupakan hasil akhir dari glikolisis, asam pirufat mengalami dekarboksilasi. Sebuah molekul CO2 dikeluarkan dan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol. Kemudian terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul. Kemudian dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Titrasi adalah metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan suatu larutan yang diketahui konsentrasinya ke dalam larutan yang tidak diketahui konsentrasinya secara lambat hingga terjadi perubahan warna.